Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam pembelajaran matematika. Nah, para peserta didik semuanya, kali ini kita akan mencoba mengenalkan program linier. Apa itu Pak program linier? Mari kita perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, sudah dapat diperhatikan? Program linier merupakan bagian dari matematika terapan ataupun sering disebut dengan operational research. Dengan model matematika yang terdiri atas persamaan-persamaan ataupun pertidaksamaan linier yang memuat pembuatan program untuk memecahkan berbagai permasalahan sehari-hari. Permasalahan-permasalahan program linier adalah suatu permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan nilai fungsi objektif dengan memperhatikan pembatasan yang ada, yaitu yang dinyatakan dalam bentuk persamaan-persamaan ataupun pertidaksamaan linier. Suatu permasalahan dikatakan permasalahan program linier jika memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Apa ajakah ketentuan itu? Mari kita perhatikan. Yang pertama, tujuan permasalahan yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi. Ya, maksudnya tujuannya dinyatakan dalam bentuk fungsi linier. Contohnya seperti ini. AX tambah BY sama dengan Z. Fungsi linier dikenal sebagai fungsi tujuan ataupun juga fungsi objektif. Yang kedua, perhatikan. Harus memiliki alternatif pemecahan yang membuat nilai fungsi tujuan menjadi optimum. Misalnya, keuntungan maksimum, pengeluaran yang minimum, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ini yang ketiga. Sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah yang terbatas, seperti modal yang terbatas, bahan mentah yang terbatas, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keterbatasan. Pembatasan-pembatasan dari sumber yang tersedia ini harus dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linier. Itulah tadi beberapa ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya, bagaimanakah Pak cara menentukan daerah himpunan penyelesaian? Kita perhatikan contoh berikut ini, cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari persamaan linier dan pertidaksamaan linier berikut ini. Kali ini saya akan coba kenalkan pertidaksamaan linier. Nah, kita perhatikan. 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Perhatikan. Persamaan yang kedua, 2Y dikurang X lebih kecil sama dengan 2. Sehingga jika X adalah 0, maka terdapatlah himpunan penyelesaiannya adalah 0,4. Jika Y-nya 0, maka 3,0. Selanjutnya, jika X-nya 0 untuk persamaan kedua, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Nih, perhatikan. Jika Y-nya 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,0. Jadi jika kita perhatikan grafiknya seperti ini. Nah, pada garis yang berwarna biru, itu adalah garis persamaan dari negatif 2Y dikurang X sama dengan 2. Sama itu dari dengan 2Y dikurang X lebih kecil sama dengan 2. Sama itu. Kemudian 4X tambah 3Y sama dengan 12. Kemudian arsirannya itu menuju ke bawah. Setelah kita buat garisnya tadi, arsirannya menuju ke bawah. Mengapa? Karena lebih kecil sama dengan nanti arsirannya menuju ke bawah. Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya nanti. Jadi inilah dia, anak.
Inilah grafik dari hasil menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan menggunakan arsiran-arsiran pada grafik. Oke, karena tandanya sama-sama atau kurang dari atau kurang lebih kecil sama dengan, jadi arsirannya sudah pasti ke bawah kan? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode uji titik pojok. Ini dia, metode uji titik pojok. Perhatikan. Langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode uji titik pojok sebagai berikut. Yang pertama, gambarkan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang kedua, kita tentukan dulu koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaiannya. Yang ketiga adalah tentukan nilai fungsi objektif fxy sama dengan ax tambah by untuk setiap titik pojok xy tersebut. Jika memaksimumkan fungsi objektif, pilih nilai f, xy-nya itu yang terbesar. Jika meminimumkan fungsi objektif, maka pilih nilai xy-nya itu yang terkecil. Kemudian, nilai optimum fungsi objek. Tadi ditentukan langkah-langkahnya. Sekarang kita menentukan nilai optimum fungsi objek. Model matematika yang terdiri atas beberapa pertidaksamaan linier mempunyai banyak permasalahan. Dari semua penyelesaian itu, satu atau lebih memberikan hasil yang paling baik. Fungsi objektif merupakan fungsi yang menjelaskan tujuan berdasarkan batasan-batasan yang ada. Fungsi objektif umumnya dinyatakan dengan fxy sama dengan ax ditambah by. Nah, para peserta didik semuanya, dari langkah-langkah yang sudah saya sampaikan, dari pernyataan-pernyataan yang sudah saya ungkapkan, mudah-mudahan dapat membantu para peserta didik dalam mengenali yang dinamakan program linier. Jadi anak-anak bapak semuanya, para peserta didik saya yang paling manis dan yang paling saya sukai, yang menyukai matematika dalam suatu kesenangan dan keceriaan, demikianlah penjelasan dari bapak mengenai program linier. Kali ini, saya tidak lupa kembali mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing selama pandemik ini. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu menggunakan hand sanitizer. Demikian, cuci tangannya jangan lupa. Nah, demikian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun pernyataan yang kurang menyenangkan, saya mohon dimaafkan. Tetaplah menjadi peserta didik yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas sebagai peserta didik Indonesia yang bermarwah. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.